Bagimu negeri, jiwa raga kami. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Bung, bagimu negeri, jiwa raga kami. Salam untuk Pak JK. Lama saya tidak menemukan beliau tampil di media. Ini baru kali ini muncul kembali dengan membawakan sesuatu yang patut kita renungkan bersama. Tapi jangan lupa, Bung, sejak kecil, barangkali kelas 6 awal di SD, saya itu sudah PII. Di kampung itu anak kecil-kecil pun direkrut jadi PII. Dan saya kirim salam dengan Mars PII pada Pak JK karena beliau senang dengan PII. PII siapa yang punya? PII siapa yang punya? PII dan seterusnya. Pak JK yang punya, boleh aja liriknya kita ubah sedikit. PII Pak JK yang punya. Kelar. Nah, begini Bung. Begini Bung. Saya mendengar Pak JK mengemukakan keluhan dengan suatu kepentingan, mengemukakan kritik barangkali juga ada kepentingannya, atau mengingatkan sahabatnya Presiden Jokowi dengan rasa cinta. Apakah itu ada dalam hidup Pak JK? Mungkin yang pertama dan yang kedua tadi. Presiden, janganlah terus campur tangan politik. Barangkali Pak JK cemas, Bung. Barangkali Pak JK cemas. Karena perhitungan awalnya Pak JK itu tidak nganggep Pak Jokowi. Jadi awal-awal ketika beliau sudah mendengar Pak Jokowi lah calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, itu tahun 14. Pak JK komentarnya itu ya menunjukkanlah sikap tidak percaya. Mau dibawa kemana ini Republik? Itu artinya tidak percaya. Tapi akhirnya kita tidak tahu, logika politik itu kita tidak tahu. Kepada orang yang dia tidak percaya, tapi dia bisa melamar menjadi wakilnya. Dan jadilah itu wakilnya. Mungkin hitungannya, orang ini tidak bisa dianggap, jadi kalau aku wakilnya, maka nanti akulah yang akan jadi presiden. Dalam arti sebenarnya, seperti sebelumnya, zaman beliau menjadi pasangan SBY, term pertama, 5 tahun pertama, wah itu Buya Syafi'i itu kemana-mana meneriakkan, JK the real president. Mungkin Pak JK itu memang ingin lagi menjadi the real president. Tapi ternyata Bung, Pak Jokowi itu makhluk Allah yang tidak bisa diramal. Orang menganggapnya sepele, tapi tampilnya luar biasa. Orang mengira beliau akan kelemar-kelemar, akan tidak bergerak, dan Pak JK yang akan bergerak, akan jadi the real president. Ternyata tidak, Pak JK terkunci, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa sama sekali. Tidak bisa apa-apa, begitulah kisahnya. Jadi ya Pak JK itu
itu kira-kira relasinya dengan Presiden Jokowi itu berbau apa yang diungkapkan dalam bahasa Inggris, hate and love relationship. Nah, macam gitu, Bung. Hate and love. Ya, love-nya ada karena bagaimanapun Pak JK itu memberi apresiasi bahwa orang ini ternyata luar biasa. Ya penting itu. Di seluruh Indonesia baru beliaulah yang kira-kira memberi apresiasi. Kalangan intelektual itu mengira seperti begitu, dari awal meremehkan Presiden Jokowi, dan sesudah ketemu tidak remeh, selama-lamanya meremehkan. Kalau Pak JK kira-kira mengakui memang orang ini di luar dugaan. Nah, tapi Pak JK itu yang memberi respek itu. Intisarinya Pak JK itu Bung, love, hate and love. Nah, hate-nya itu ditunjukkan dalam sikap yang nyolong-nyolong lah, begitulah. Nyolong-nyolong kebijakan, dia dalam posisi wakil presiden menyalonkan Anies sebagai gubernur dan didukung para kadrun-kadrun yang kita sudah tahu. Dan di balik itu adalah ketua partai lainnya yang begitu diam-diam juga mendukung si Anies. Karena Bung Ahok itu intinya harus disembelih, harus dikorbankan. Biarpun itu bukan bulan korban, bukan hari raya korban, tapi ada korban. Sampai lebaran kuda itulah, Bung. Pak JK begitu, dan Pak JK kelihatannya meridhoi kekuatan-kekuatan kadrunian di sekitar Anies. Dalam kepemimpinannya Anies sudah menjadi gubernur tapi belum tahu apa yang harus dikerjakan. Ini keren, Bung. Sudah duduk dalam posisi gubernur, sudah dilantik dan sebagainya, bisanya pidato ya pidato global seperti itu yang tidak appropriate. Pidatonya itu, wah, sudahlah, seperti pidato seorang pimpinan tertinggi negara dan ngomong tentang pembelahan pribumi non pribumi yang meresahkan itu. Kalau saya tidak resah, kalau saya cuma mengelus dada, kok begitu saja tidak tahu. Dan Pak JK tidak hanya itu, Bung, tidak hanya main politik, ya, main politik dalam politik, wakil presiden bermain dalam urusan seperti itu melanggar sesuatu yang namanya aturan etik. Pelanggaran itu membuat Pak JK lalu otomatis kehilangan hak etik lagi untuk mencela orang lain. Ya sudah, tapi disambung lagi loh, Bung. Pelanggaran etik disambung lagi, mendatangkan seorang ulama kadrun sangat radikal, namanya Zakir naik atau naik, entah naik kemana, pokoknya Zakir naik. Kadrun didatangkan kemari dan memberi sesuatu ceramah. Sayangnya tidak ada orang yang terlalu mendengarkan. Artinya political subversive yang dilakukan Pak JK kepada Republik ini, kepada musuhnya, dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, kemampuannya ya tinggal sembunyi-sembunyi itu kalau pada Pak Jokowi, Bung. Jadi nggak ada orang yang memperhatikan, Pak JK mau apa, orang just forget it, lupain. Begitu. Dan kemudian berdatanglah statement-statement yang sangat pro Anies, menjadi bapak asuh, the godfather dari Anies.
Untuk Pak JK, seseorang Muslim yang melakukan tindakan-tindakan yang mendekatkan dengan kemungkinan musyrik, pastilah keras. Saya bisa membayangkan, pasti keras. Tapi tokoh pujaannya, bukan pujaan, tokoh tunggangannya bermain-main dengan agama lain dan dibaptis. Artinya itu perkara pengingkaran iman. Tapi Pak JK dan para ahli agama, ustadz karbitan, imam-imam besar yang dibesar-besarkan, semuanya ceplak diam, speechless, tidak bisa mengeritik orang yang sudah diberi nama baptis. Yohanes, Bung Yohanes itu keren. Jadi janganlah nama yang sekeren itu diberikan pada orang yang tidak keren, sebenarnya menghina Yohanes. Tapi begitulah orang-orang yang kehilangan kiblat politik. Nah, begitu, itu terjadi, Bung. Terjadi. Saya sedang mencatat kembali jejak digital Pak JK, jejak politik Pak JK, jejak kata-kata yang dilakukan Pak JK. Lantas tiba-tiba Pak JK berbicara tentang hak-hak etik. Wah, Pak Jokowi, ya janganlah terlampau mengatur-ngatur. Nah, itu ada sesuatu etika yang dilarang. Nah kan Paduka yang mulia Pak JK kan udah kita ceritain melanggar etik seperti itu jelas etiknya Pak JK. Kalau pelanggaran etik Pak Jokowi, etik yang mana? Etik yang mana? Tidak ada. Pak Jokowi masih memerintah dan menyusun suatu kebijakan publik tentang masa depan negara. Kepala negara merancang kebijakan kenegaraan di masa kelak. Kira-kira sesudah beliau tidak menjadi pemimpin lagi, menghendaki sesuatu kesinambungan tentang kebijakan politik yang berlangsung dengan aman dan disukai oleh rakyat. Bung, jangan lupa Pak Jokowi itu ya didengki-dengki lah oleh orang-orang yang kayak gitu-gitu, tapi perasaan publik merasa diberi kepuasan oleh pelayanan presiden, kira-kira itu taruhlah 78 sampai 80%, Bung. Jadi bukan main-main itu. Seseorang presiden yang di periode keduanya masih mengantongi public support, mungkin boleh disebut public love kepada beliau. 80% itu barang yang menjengkelkan musuh-musuhnya itu. Tapi kita yang bukan musuhnya, saya pemuja lah. Dan orang yang menyukuri bahwa kita punya presiden seperti itu. Wah, kita tentram, hidup itu begini tentramnya, Bung, penuh rasa sukacita, damai. Tapi orang lain jengkel. Karena yang ingin jadi the real presiden itu, itu hanya bayangan, itu hanya presiden-presidenan yang nggak begitu berguna. Ya kalah. Orang yang lebih senior, yang selalu menasihati saya, tidak berfungsi sebagai apa yang diinginkan Presiden Jokowi segitu. Bung, yang saya ketahui dari sudut tradisi politik kita, Pak Jokowi ini negeri ini tidak punya tradisi politik tentang apa yang harus dilakukan oleh presiden di masa akhir kepresidenannya. Nggak punya kita tradisi politik. Karena nggak punya, Pak Jokowi membangun tradisi politik baru. Kalau itu tradisi politik baru, jangan keliru ya. Jangan menganggap bahwa tradisi itu hanya sesuatu yang sudah mapan di masa lalu. Tidak, Bung. Tradition can be created or recreated.
jangan salah. Tradisi yang sudah tua atau kita tidak punya tradisi, bisa kita menciptakan tradisi. We create a new tradition atau we recreate an old tradition. Jadi Pak Jokowi nggak punya tradisi politik, beliau membuat. Jadi mau disalahkan apa? Itu hak beliau. Memikirkan masa depan supaya Indonesia ini tetap bagus seperti sekarang ini. Beliau itu memikirkan kepuasan rakyat itu supaya puas selama-lamanya kalau mungkin. Supaya keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu supaya ada, supaya tetap seperti itu, Bung. Supaya tetap seperti itu. Kenapa Pak JK menyuruh-nyuruh agar Pak Jokowi tidak bermain politik? Di situ kerjaannya main politik, situ kerjaannya mengoyak-ngoyak tradisi, bukan tradisi, mengoyak-ngoyak etika. Etika politik, yuk koyak-koyak. Ini Pak Jokowi tidak ada etika yang dikoyak. Beliau menciptakan tradisi baru. Sebagai presiden, sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, kita beri beliau kemampuan memikirkan masa depan bangsa dan negara. Bung, kalau ngomong bangsa dan negara, saben mulut terampil. Di kalangan politisi-politisi itu aku ngomong, ya selama itu untuk bangsa dan negara saya, nggak bisa ngomong itu. Yang lain lagi, selama untuk bangsa dan negara saya siap, enggak lo itu omong kosong. Pak Jokowi tidak ngomong, Pak Jokowi hanya kerja. Apakah tidak ada desain filosofi politik? Penuh, tapi nggak usah dipamer-pamerin sana kemari. Beliau hanya doing good for the country and the people. Begitu Bung, Pak JK makin cemas melihat itu, ya itu urusannya beliau sendiri, tapi kiriman saya Mars PII membuat hati beliau senang. PII siapa yang punya, Pak JK yang punya. Salam Bung, salam dari saya, salam Mars PII untuk Anda juga, tidak hanya untuk Pak JK, kalau Anda yang mau, tapi kalau Anda nggak mau biarkan ini urusan PII untuk Pak JK. Salam Bung, terima kasih.